Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Hasdal Hilmi SAG MA PhD. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Bapak Profesor Dr. Kunawi MAG. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Herliana Isnaini, SPSI, MSP Psikolog. Yang kami hormati narasumber yang sudah berkenan hadir di acara kita pada kesempatan hari ini, yaitu Ibu Hania Khairunisa. Dan sekali lagi yang kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar yang akan diselenggarakan oleh Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya yang bertemakan menjaga kesehatan secara holistik di era pandemi COVID-19. Tidak menunggu lama, saya akan membacakan susunan acara webinar yang akan berlangsung di kesempatan kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, acara yang keempat pembacaan doa, acara yang kelima pemaparan materi oleh narasumber serta diskusi, acara yang keenam pembagian piagam penghargaan kepada narasumber, dan acara yang ketujuh yaitu penutup. Acara yang pertama pembukaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah atau doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Lanjut ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang tentunya dilakukan secara online. Waktu dan tempat kami persilahkan. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hasdar Hilmi SAG MA PhD selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepadanya dipersilahkan. Acara yang keempat, pembacaan doa. Selanjutnya pembacaan doa kepada Saudara Yudhistri dipersilahkan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Moderator Amelia Rizky Mardiana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Aminullah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Bapak Profesor Haji Masdar Hilmi, SAG MA PhD. Yang saya hormati kepada Ketua Pelaksanaan Webinar, Bapak Profesor Dr. Kunawi MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, Ibu Herliana Isnaini, MPC Psikologi. Serta saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dalam room Zoom kali ini. Baik, di era pandemi saat ini, perlu kita membentengi serta menjaga diri agar terhindar dari COVID-19. Tentunya menjaga diri secara menyeluruh mencakup berbagai dimensi. 4 dimensi diantaranya, fisik, psikis, sosial, serta spiritual. Pada acara webinar kali ini, kita akan membahas tuntas terkait menjaga kesehatan secara holistik di era COVID-19. Bersama narasumber kita, Ibu Hania Khairunisa, SAG MSI. Beliau lahir di Sidoarjo tanggal 15 Maret 2003, bertempat tinggal saat ini di Wedoro Candi Waru Sidoarjo. Riwayat pendidikan, Man Sidoarjo 2018 sampai 2021. Kemudian dilanjutkan program sarjana dengan prodi Tasawuf dan Psikoterapi di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 sampai 2025. Kemudian dilanjutkan magister dengan program studi Psikologi Terapan di Universitas Airlangga tahun 2025 sampai 2027. Baik, sebelumnya izinkan saya membacakan aturan pelaksanaan kali ini. Pada sesi pertama, narasumber akan memaparkan materi.
Dan pada sesi kedua dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Hania Khairunisa kami persilakan. Baik, langsung kita mulai saja. Tahukah kalian bahwa di dalam diri manusia itu terdapat 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi fisik, dan yang kedua dimensi psikis, ketiga yaitu dimensi sosial, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dimensi spiritual. Keempat aspek ini harus dijaga atau dirawat yang dengan seimbang agar tidak terjadi gangguan atau ketidakseimbangan baik dalam diri kita, juga akan berdampak pada diri orang lain juga. Holistik adalah secara menyeluruh, yang berarti bahwa menjaga kesehatan bukan hanya kesehatan fisiknya saja, tapi menjaga kesehatan secara menyeluruh. Sebagai contoh dari menjaga kesehatan secara holistik, yaitu mencoba mengelola stres dengan baik. Jadi stres terdiri dari 2, yaitu ada eustress dan distress. Jika kita merespon stres dengan positif, maka stres itu akan menjadi eustress atau stres yang positif dan baik. Jika kita menganggap atau merespon stres itu secara negatif, maka stres itu akan menjadi distress yang selanjutnya akan berdampak kepada keseimbangan dalam diri kita. Dan contoh-contoh dari stres ini juga sangat beragam, dan dampak yang ditimbulkan juga sangat beragam, dari mulai dampak yang ringan hingga dampak yang berat dan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Contoh stresor yang terjadi dalam kehidupan saat ini yaitu pandemi COVID-19. Dampaknya bukan hanya dampak fisik saja seperti terserang virus corona, tetapi juga berdampak kepada merosotnya ekonomi, jatuhnya mental seseorang hingga memiliki gangguan mental, juga sedikitnya waktu untuk bersosial karena adanya social distancing. Juga turunnya merasa spiritual ya, karena terkadang kita merasa Tuhan itu tidak adil hingga membuat kita terserang COVID atau seperti sejenisnya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara merawat kesehatan secara holistik. Yang pertama untuk kesehatan fisik, yang pertama itu menjaga daya tahan tubuh dengan rajin mengkonsumsi makanan bergizi, juga rajin berolahraga yang cukup. Selanjutnya itu memperhatikan gejala-gejala awal akan timbulnya rasa sakit seperti demam atau badan yang nyeri. Selanjutnya yaitu menjaga kesehatan fisik. Yang pertama, senantiasa belajar cara pengolahan stres yang baik agar stres tersebut bisa menjadi stres atau bisa membawa dampak positif bagi tubuh, bagi kehidupan kita juga. Meskipun mungkin kita menganggap stres itu sangat berat ya. Yang selanjutnya yaitu jika stres datang terlalu banyak hingga kita merasa overload, kita merasa overthinking, maka bisa melakukan terapi dengan mindfulness atau dengan butterfly hug. Mungkin sebagian dari kalian tahu ya teknik terapi ini, karena terapi ini itu sangat efektif untuk membantu meredakan emosi-emosi negatif. Yang selanjutnya yaitu selalu aware dan menerima emosi dan perasaan kita, baik positif maupun negatif, karena dengan kita aware akan emosi-emosi itu, kita selanjutnya bisa mencari solusi untuk mengatasi emosi-emosi tersebut tanpa terjadinya gangguan pada diri kita. Yang selanjutnya yaitu secara sosial. Yang pertama yaitu mencari dukungan atau seeking support system dengan orang terdekat, seperti menjalin hubungan komunikasi yang baik. Yang kedua yaitu berbagi atau bersedekah, karena ini efektif ya untuk meredakan masalah yang sedang kita alami atau menjaga kondisi diri kita, khususnya di bidang sosial. Yang selanjutnya yaitu secara spiritual. Yang pertama yaitu mengikuti kajian agama yang sesuai dengan nilai agama yang kita pegang. Dan yang kedua yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan karena kita Islam, yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar hati tenang dan tidak gelisah. Dengan begitu pikiran kita akan rileks dan tidak overthinking.
Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab bersama narasumber. Di sini kami sudah menampung beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa cara merawat dan menjaga kesehatan pada psikis bisa dilakukan dengan pengelolaan stres. Lalu pengelolaan yang baik serta tepat seperti apa ya kira-kira? Yang kedua, bagaimana stresor bisa dikatakan sebagai pemicu yang berat? Apakah sudah sampai membahayakan dirinya sendiri atau hanya terkait lingkungan sekitar saja? Kemudian pertanyaan yang ketiga dan terakhir, bila stresor atau pemicu stres ini berlebih dalam artian bisa sampai membahayakan nyawa seseorang, bagaimana penanganan yang tepat? Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Hania Khairunisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tadi disebutkan bahwa cara merawat dan menjaga kesehatan pada psikis bisa dilakukan dengan pengolahan stres. Lalu pengolahan stres yang baik atau tepat itu seperti apa? Yang pertama yaitu dengan coping stres yang baik. Salah satunya seperti mencari solusi atas stres kita atau dengan melakukan self healing seperti terapi mindfulness atau butterfly hug yang sudah sempat saya singgung tadi. Mencari dukungan sosial agar kita tidak merasa bahwa kita itu berjuang sendiri, kita tidak merasa bahwa kita itu kesulitan sendiri. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana stresor bisa dikatakan sebagai pemicu yang berat? Apakah sudah sampai membahayakan diri sendiri atau hanya terkait lingkungan sekitarnya saja? Stresor bisa menjadi pemicu yang berat jika kita mempersepsikan stresor tersebut itu sebagai hal yang buruk atau hal yang sangat negatif ya. Karena bisa dibilang semua tergantung sugesti dan persepsi kita. Yang selanjutnya akan mempengaruhi kondisi tubuh kita, bagaimana kondisi emosi kita untuk merespon dan bagaimana kondisi tubuh kita akibat pikiran yang negatif tersebut. Lalu berlanjut kepada pertanyaan ketiga, kemudian bila stresor atau pemicu stres ini berlebihan dalam artian bisa sampai membahayakan nyawa seseorang, bagaimana cara penanganan atau upaya untuk meredakan stresor ini? Jika sudah sampai membahayakan nyawa, akan lebih baik jika segera ya meminta pertolongan baik ke orang terdekat atau ke profesional seperti psikolog, karena kemungkinan besar stres ini akan menjadi sangat berat. Stres ini merasa sangat berat, terlihat lebih berat bagi individu tersebut. Karena penanganan seperti ini harus dilakukan sesegera mungkin agar tidak terjadi self-harm atau suicidal thought yang akan menjadi suicidal attempt. Para hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh peserta yang berpartisipasi dalam webinar siang hari ini. Saya Amelia Rizky selaku moderator meminta maaf atas kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapan. Semoga kita dapat memetik nilai-nilai yang terkandung. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya pembagian penghargaan kepada sang narasumber sebagai kenang-kenangan dari para panitia. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.